Selamat bergabung dalam keluarga masa depan cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih, dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini saudara belajar dari firman Tuhan tentang harapan yang terjamin. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan atau kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum bergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama dalam kesan. Bagi remaja, jangan lupa untuk ikut kesan image yang diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di Geraha MDC Kadipaten, lantai 1. Di tengah kesibukan, tekanan hidup, dan dunia yang terus menarik perhatian kita ke banyak arah, ada satu tempat di mana hati kembali dikuatkan, yaitu saat pemuda berkumpul mencari Tuhan bersama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesan pemuda yang diadakan 2 kali sebulan, minggu kedua dan minggu keempat, setiap hari Senin pukul 19 WIB. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertumbuhan rohani kita terjadi karena anugerah Tuhan. Namun, pertumbuhan tersebut juga memerlukan upaya kita untuk mempraktikkan disiplin rohani. Salah satu disiplin yang sangat penting adalah melakukan ibadah harian setiap hari, baik pagi, siang, atau malam. Marilah kita tekun melakukannya agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin, 1 Juni 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Dalam situasi bangsa saat ini, kita perlu mengharapkan kebangunan rohani atau revival terjadi atas Indonesia. Marilah kita tetap setia berdoa bersama melalui doa revival yang akan diadakan pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 18.30 WIB di Geraha GKPB MDC Kadipaten. Doa revival ini dipimpin oleh Kesan Spirit. Ayo kita bangkitkan kepedulian bagi bangsa dan negara, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi, pukul 8 WIB di Geraha GKPB Kadipaten, lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Memberi persembahan adalah salah satu disiplin rohani yang dapat membuat kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu, berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan penuh sukacita, baik melalui kotak persembahan yang tersedia maupun melalui nomor rekening yang tertera di layar. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan. Dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah.
Saya percaya bahwa saya berdiri tempat ini semua karena anugerah Tuhan dan tidak terlepas dari doa-doa Bapak Ibu semua. Saya berdiri tempat ini bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kemampuan saya, tetapi saya berusaha untuk menjadi seorang hamba yang setia. Ketika saya mendapatkan sebuah pekerjaan ini, dan ini adalah sebuah tanggung jawab dan kepercayaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana setiap kita di dalam kehidupan hari ini, kalau kita melihat keadaan dan kondisi dunia saat ini, bahkan keadaan bangsa di tempat ini, dan kalau saya melihat di sosial media begitu berisiknya Bapak Ibu. Kenapa berisik? Karena berbagai macam yang terjadi di tengah-tengah bergejolak bangsa ini, carut marut Bapak Ibu. Dan seolah-olah kita yang berada tinggal di Indonesia tidak memiliki harapan apa-apa. Karena kita ngelihat keadaan semakin hari semakin gak baik. Keadaan hari-hari ini semakin hari semakin kacau. Bahkan ketika saya kemarin scroll sebuah sosial media dan ada banyak penawaran-penawaran di mana ketika dalam keadaan yang tidak menentu sekalipun, ayo investasi A, ayo investasi B, ayo usaha yang ini, ayo usaha yang itu. Itu tidak membuat setiap kita merupakan sebuah jawaban. Karena saya belajar juga tentang kondisi saat ini, tidak mungkin untuk melakukan sesuatu ekspansi tanpa perhitungan secara tepat. Dan pengharapan saat ini setiap manusia itu hidup dengan harapan. Betul nggak? Bapak Ibu ke tempat ini datang pasti memiliki sebuah harapan. Paling tidak saya berharap Tuhan menolong saya. Saya berharap saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan miliki saya kerinduan untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya yakin tidak ada satupun manusia yang hidupnya tidak memiliki harapan. Mungkin kecuali orang yang sudah meninggal ya. Udah gak ada lagi harapan, udah tidak ada lagi keinginan, ada ketawa. Ya, harapan merupakan sebuah kekuatan batin yang membuat seorang sanggup untuk bertahan dan tetap berjalan dan bahkan tidak menyerah meskipun badai kehidupan tidak sedang baik-baik saja. Atau mungkin saat ini juga setiap saudara dan saya sedang mengalami yang namanya pergumulan yang cukup berat. Tetapi bersama dengan Tuhan yang adalah harapan kita, saudara dan saya masih tetap beribadah, masih tetap mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara putuskan untuk berada di tempat ini karena kita masih memiliki harapan di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa. Ya, hidup akan terasa kosong, bahkan gelap ketika seseorang tidak memiliki harapan. Sebagai ilustrasi yang ringan Bapak Ibu, bahwa setiap kita memiliki harapan. Petani menanam benih karena dia berharap akan menuai. Seorang siswa belajar keras karena berharap lulus dengan nilai yang baik. Pedagang bekerja keras karena berharap usahanya terus berkembang, bahkan menghasilkan banyak cuan. Dan itulah harapan dan itu tidak salah Bapak Ibu. Dan dari sini kita belajar bahwa harapan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah hari-hari ini, di manakah saudara dan saya meletakkan harapan itu? Ada banyak orang menaruh harapannya kepada hal-hal yang tidak pasti. Misalnya dengan kekayaan, dengan uang, kesehatan, pekerjaan, relasi. Dan pada situasi yang baik bahkan tidak sedikit orang berharap kepada kekuatannya sendiri. Kalau kita mau melihat Bapak Ibu, uang bisa habis, kesehatan bisa menurun, pekerjaan bisa hilang, sahabat pun bisa mengecewakan kita, bahkan rencana besar bisa gagal, dan itulah yang terjadi jika kita hanya menggantungkan harapan kepada hal-hal duniawi. Dan Bapak Ibu saudara kita akan kecewa. Satu firman Tuhan yang luar biasa bahwa untuk kita menghadapi semua itu, kita diperlukan satu pondasi yang kuat. Setiap kita pasti pernah mendengar ada dua orang yang membangun rumah, yang satu di atas pasir, yang satu di mana?
di atas batu. Dan kita melihat perbedaan yang begitu nyata Bapak Ibu. Orang yang membangun kehidupannya, orang yang membangun rumahnya di atas batu, dan ketika badai kehidupan datang menerpa, ketika persoalan datang bertubi-tubi, apa yang terjadi? Rumah itu tetap kokoh. Tetap kokoh, karena apa? Pondasinya kuat. Tetapi beda sebaliknya dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Begitu badai hanya sedikit saja angin aja, udah bobrok. Udah hancur. Bukankah kita diperhadapkan hari-hari ini untuk membangun satu pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang harapan yang, sekali lagi yang keras. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa? Belum banyak, belum semuanya. Harapan yang terjamin. Biar ini terdengar di telinga kita sehingga membawa iman kita bangkit, bahwa kita, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Kita akan sama-sama membaca di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama bacakan firman ini dengan penuh rasa hormat dan dengan iman, dan biarlah ini terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ke-21. 3, 2, 1. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang ternoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Dialah kamu percaya pada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan, silahkan duduk. Saya melihat bahwa Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan saat itu sedang mengalami yang namanya tekanan, yang namanya penolakan, penderitaan, bahkan aniaya. Secara manusia mereka tidak memiliki alasan untuk mereka terus hidup dalam pengharapan. Bahkan dia akan hidup di dalam segala keputusasaan. Dan itulah manusia. Tetapi Petrus tidak mengarahkan untuk fokusnya hanya kepada masalah mereka. Petrus membawa murid-muridnya untuk tidak fokus kepada persoalan yang sedang dia hadapi hari itu. Tetapi dia membawa muridnya untuk dia tetap mempercayai siapa? Tuhan. Dan mereka mengarahkan pandangan mereka kepada Allah dan karya Yesus Kristus. Petrus ingin memahami bahwa mereka memiliki harapan yang terjamin. Bukan harapan yang semu atau hanya angan-angan belaka. Atau mungkin hanya kepada kemungkinan-kemungkinan saja. Tetapi harapan yang bergantung kepada Allah. Harapan di mana dia berdiri di atas karakter Allah dan kebenarannya. Dan itulah luar biasa. Harapan orang percaya itu Bapak Ibu berbeda dengan orang-orang dunia. Ya. Kita tidak akan pernah mengerti tentang pengharapan tanpa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Itu beda sekali dengan orang dunia Bapak Ibu. Satu ilustrasi yang waktu itu pernah disampaikan kalau nggak salah sama Ibu Christiana Bonita, yaitu George Muller, seorang hamba Tuhan yang memelihara ribuan anak yatim di Inggris. Dan bagaimana hidupnya mereka tidak pernah meminta-minta. Mereka hanya hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan suatu pagi, rumah yatim piatu itu, bayangkan Bapak Ibu 2000 anak yatim piatu. Dan ketika dia mau sarapan pagi, tidak ada makanan,
tidak ada yang harus diminum. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan itu George Muller ini. Dia membawa anak-anak, ayo kita berkumpul di satu meja makan. Dia katakan, mari kita berdoa karena Tuhan telah menyediakan buat kita sarapan. Sementara anak-anak melihat hanya piring-piring kosong dan gelas-gelas yang kosong. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan ini saya yakin semua karena rencana Tuhan. Tiba-tiba seorang pabrik roti membuat 2.000 roti itu dikirimkan kepada panti asuhan tersebut. Dan tidak secara kebetulan juga, tiba-tiba seorang penjual susu ketika itu kendaraannya dia rusak dan persis tepat di depan panti asuhan itu. Apakah ini semua kebetulan? Saya yakin tidak kebetulan. Karena Tuhan selalu melihat umatnya. Tuhan selalu melihat setiap orang yang terus berpengharapan hanya kepada tangan kasih-Nya. Dunia boleh katakan semoga berhasil, semoga baik-baik saja. Tetapi orang percaya hari ini boleh berkata kepastian bahwa Allah setia dan Allah pasti menepati janjinya. Setiap kita percaya kepada janji-janji Tuhan, amin. Hari-hari ini kita harus lebih melekat lagi kepada Tuhan. Dan saudara, saya melihat juga bahwa saat ini dengan keadaan yang tidak menentu ini banyak tawaran yang mungkin akan membuat kita menjadi tergiur. Seolah-olah itu adalah harapan yang benar Tuhan kasih. Tetapi ternyata semu. Saya ada banyak ditawarin Bapak Ibu. Tetapi saya melihat Tuhan, saya mau belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Saya percaya sekali, sangat percaya bahwa Tuhan memelihara umat-Nya di dalam keadaan masa sulit sekalipun hari-hari ini. Amin. Tuhan pasti memelihara umatnya. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut karena jaminan kita, harapan kita itu disematkan kepada satu pribadi yang begitu mengasihi kita. Harapan kita kepada Allah terjamin karena yang pertama, kita akan sama-sama mengupas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Allah menunjukkan keadilannya tanpa pilih kasih. Ayat 17 saya akan bacakan, di situ dikatakan, jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bayangkan jika Allah berlaku tidak adil. Saudara bisa bayangkan ketika Allah berlaku tidak adil. Yang jahat ya jahat mah nggak dibiarkan. Yang baik ya kita bersyukur, kita melakukan hal-hal yang baik. Dan ini luar biasa, ini sangat menghiburkan bagi orang-orang percaya saat ini. Dia adalah Bapa kita dan dia menghakimi tanpa memandang muka dan menilai setiap orang dengan adil. Artinya pengharapan kita tidak diletakkan kepada Allah yang berubah-ubah atau Allah yang berat sebelah. Tetapi pengharapan kita didasarkan kepada Allah yang benar. Dan saudara dan saya harus yakin bahwa Allah selalu menepati janjinya. Allah tidak pernah berdusta. Kasih setiap orang percaya menerima anugerah. Amin ya, setiap kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Dan itulah yang membuat kita selalu memiliki pengharapan dan selalu bergairah dengan Tuhan. Tadi saya sampaikan bahwa Tuhan memelihara umatnya. Dia Bapa yang sudah memanggil kita. Dia melahirkan kita kembali di dalam Kristus. Bapa dia mau kita menghasilkan keluarga-keluarga yang kudus. Di saat dunia hari-hari ini menghalalkan segala cara. Kita punya identitas baru. Kita anak Allah, kita memang berada di dunia tetapi kita jangan mengikuti yang namanya sistem dunia. Kita jangan sekali-kali mengikuti sistem dunia. Jahat Bapak Ibu sistem dunia. Tetapi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan karena kita berada di dalam keluarga kerajaan Allah. Itu sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwa dia menjadi hakim. Wah, ini luar biasa. Dan saya ketika saya melihat di sini dia menjadi hakim, di sini bukan berarti bahwa Allah akan menghakimi nanti setelah kita meninggalkan dunia ini.
Saya melihat bahwa bagaimana dia menjadi hakim atas hidup kita, artinya setiap hari yang kita lakukan adalah di bawah pengawasan Tuhan. Artinya menjadi hakim di sini supaya kita hidup di dalam kekudusan. Dan firman Tuhan katakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ketakutan di sini bukan berarti saudara dan saya hidup di dalam ketakutan tentang dunia ini. Saya takut gak makan, saya takut anak saya nanti sekolahnya bagaimana, saya takut usaha saya gagal, takut. Tapi firman Tuhan katakan kita jangan takut. Maksud dalam ketakutan selama kita menumpang hidup di dunia ini, kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga seluruh totalitas kehidupan, Tuhan tidak hanya ingin membereskan kehidupan dosa kita. Tetapi Tuhan ingin juga membereskan cara hidup kita. Saya seringkali menyampaikan ini, cara hidup kita, gaya hidup kita, sehari demi sehari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi goal kita dan inilah yang menjadi hakim kita. Jadi artinya Allah ingin mendisiplin kita setiap hari. Hey, ketika kamu salah, apa yang harus kamu lakukan? Kita mulai kembali lagi kepada jalannya. Karena saya yakin setiap kita sekalipun sudah dekat dengan Tuhan, sekalipun saudara dan saya sudah berdoa, ada nakal-nakalnya enggak? Ada bandel-bandelnya enggak? Nah kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah hakim kita, ketika saudara dan saya bandel mulai melanggar firman Tuhan, mulai melenceng ke kiri dan ke kanan, saudara disadarkan kembali, amin. Dia adalah hakim yang adil, dia benar. Ketika saudara mungkin diperlakukan orang untuk hidup ketidakadilan dalam hidup saudara dan saya, saudara jangan berkecil hati. Karena Allah tetap melihat, tetap Allah akan memperhitungkan segala apa yang kita lakukan. Tidak ada air mata, kesetiaan bahkan pengorbanan yang Tuhan abaikan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada Bapak Ibu. Ketika saudara menangis melakukan hal yang benar, Tuhan perhitungkan itu. Ketika saudara mulai mencari Tuhan, Tuhan saya mulai mau hidup ini diatur oleh Tuhan. Tadi pujian tadi luar biasa. Berjalan bersamamu, tak akan ku bingung. Apa tadi? Tak akan ku gentar. Berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, saya banyak ngalamin, kalau saya mesti ceritakan ini bisa kayak seminar kayaknya. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya. Baik dari yang zaman dulu maupun yang baru-baru kemarin masih hangat. Karena kasih Tuhan selalu baru buat setiap kita, amin. Allah tidak menyelamatkan orang tertentu karena statusmu. Tetapi karena iman kepada Kristus dan karya salibnya. Artinya setiap orang percaya dapat memiliki kepastian yang sama. Dan kita dapat berkata, Tuhan, sekalipun dunia tidak adil, aku tetap berharap padamu. Sebab engkau adalah Bapa yang adil. Dan tidak pilih kasih. Karena Allah adil dan tidak pilih kasih, orang percaya tidak perlu takut. Ketika kita diperlakukan gak adil. Tadi baru saya cerita dengan Tantuntin. Banyak saya diperlakukan gak adil. Tapi apakah saya kecewa dengan Tuhan? Rugi Bapak Ibu. Saya banyak difitnah orang. Saya kemarin juga sampaikan ini sama Oswald. Dan itu masalah terberat buat saya. Tapi apakah saya menyimpan rasa sakit hati itu? Karena saya tahu waktunya Tuhan itu tetap tepat dan selalu benar. Amin ya. Waktu Tuhan itu tepat. Dan saya melihat orang-orang yang ya saya nggak mau menghakimi juga. Saya belajar untuk saya berdoa, mendoakan orang-orang yang memperlakukan saya nggak adil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara tidak bisa membayangkan ketika ada hakim yang jujur dalam kehidupannya. Seorang warga ini merasa tenang saat mengetahui bahwa perkaranya diputuskan oleh hakim yang sangat jujur. Kenapa? Karena hakim ini tidak terima suap, tidak berat sebelah. Ini hakim ini orang yang takut Tuhan. Dan ketika orang yang takut Tuhan melakukan segala sesuatu, itu pasti akan memberkati orang lain. Amin. Orang yang takut Tuhan, apapun yang dia lakukan, selalu akan memberkati orang lain. Dan dia tidak akan, tadi yang saya sampaikan, tidak akan memfitnah, tidak akan menjatuhkan orang, dan sebagainya. Pasti dan selalu akan memberkati orang di sekitarnya. Dan itulah yang menjadi jaminan kita.
bahwa Allah menunjukkan keadilannya tanpa pilih kasih. Harapan kita kepada Allah terjamin karena yang kedua, Allah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan Kristus. Ayat 18 saya akan bacakan buat saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat yang dikasih saudara dan saya percaya bahwa kita adalah umat tebusan Allah. Ada di sini yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita? Ada nggak yang percaya? Kita belum ditebus. Kita telah ditebus. Ditebus berarti membeli kebebasan seorang budak. Dan kita dahulu adalah budak dosa. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita dan kita juga tidak sanggup untuk membayar hutang kita. Tetapi Kristus menebus buat kita. Bukan dengan emas atau tadi apa? Perak. Ini yang saya mau sampaikan, luar biasa. Waktu teman saya telepon, Bert, kamu harus mulai belajar melihat kesempatan, dia bilang. Kesempatan apa? Kamu investasi emas, perak, sekarang mungkin di beberapa tahun ke depan akan sangat melejit harganya. Dan saya melihat ini memang betul kalau kita melihat dari kacamata dunia ya. Para ahli ekonomi, pakar ekonomi, bahwa nanti emas begini, perak begini dan sebagainya. Saya bilang Tuhan nggak adil banget ya. Setiap orang percaya mungkin diberikan satu jaminan ya. Dan ini kalau saya melihat bahwa Allah menunjukkan kasih melalui pengorbanan, itu buat saya cukup gitu loh. Allah nggak adil dong kalau setiap kita harus yang punya duit aja mungkin yang bisa beli emas. Betul nggak? Tapi yang tidak punya duit kayak saya, boro-boro mau beli emas. Nabung aja setengah hidup gitu loh. Nah saya belajar di situ merenungkan, Tuhan, jaminan saya hanya Tuhan. Saya tidak punya emas, saya tidak punya perak Tuhan. Bahkan mungkin tabungan pun ya segitu-gitunya. Tetapi saya belajar untuk memahami bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan Tuhan ingatkan saya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk setiap kita mengandalkan kekayaan kita. Bukan berarti saudara salah ketika saudara investasi. Enggak. Saya tidak menyalahkan di sini. Boleh, nggak apa-apa untuk mengantisipasi, it's okay. Yang penting saudara punya uangnya. Tapi kalau saudara nggak punya uang, jangan coba-coba juga investasi emas hasil pinjaman dari bank gitu. Jangan coba-coba juga, karena itu juga tidak akan membuat keadaan jadi lebih baik menurut saya. Saya belajar merenungkan bahwa jaminan saya hanya Tuhan. Bagaimana Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sudah cukup buat saya. Tadi saya share bahwa ada satu orang yang cerita sama saya. Abed, ini karena udah deket ya. Saya mah bingung, kan dia bilang. Bingung kan apa? Sampai hari ini dia tidak dikaruniai anak. Saya coba memahami keadaan itu karena mungkin bagi seorang ibu, dikarunia anak adalah satu kebahagiaan, betul ya? Pasti satu kebahagiaan. Ini gimana nanti kalau saya udah tua, dia bilang. Lah, dia juga seorang yang aktif di dalam pelayanan. Saya bilang, jangan sampai harapan kita digantungkan kepada anak kita, betul? Karena tidak jadi, benar nggak anak jadi jaminan buat kita? Belum tentu. Maaf kalau saat ini bahkan saya ngelihat banyak yang terjadi di sekitar kita. Ketika orang udah pada tua, anak-anaknya udah kuliah, kerja, kadang sedikit sekali orang yang bisa mengasihi orang tuanya. Karena apa? Kita juga nggak bisa nyalahkan karena mereka udah punya dunianya sendiri. Mereka punya keluarganya sendiri. Makanya orang kalau udah tua, belajarlah untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jangan kepada anak kita. Jangan kepada harta kita. Wah, saya punya warisan berapa M nih. Bisa habis Bapak Ibu. Apa punya jaminan ketika anak bisa menjamin hari tua kita? Tidak menjamin. Saya bilang, pengharapanmu harus ditaruh di hadapan Tuhan. Jangan kepada anak. Kalau Tuhan belum karuniai anak sampai hari ini, artinya Tuhan belum percayakan. Dan memang usianya udah gak muda. Saya bilang sudahlah. Jangan kita berkecil hati di situ. Jangan kita terus meratapi keadaan hari-hari ini hanya karena masalah anak gitu loh.
Ya mungkin ya saya tidak bisa bilang bahwa itu buat saya biasa, tapi buat ibu ini mungkin berat ya. Saya coba kuatkan. Saya coba kuatkan lagi. Ayo coba belajar untuk berharap kepada Tuhan. Dan saya banyak menyaksikan Bapak Ibu ketika ada orang-orang tua yang lanjut usia, saya punya di Cimahi dulu. Dia udah tua, dia ditinggalkan suami dan dia tidak punya anak. Dan apa yang terjadi? Tuhan kirimkan orang-orang yang merawat dia sampai ke menghembuskan nafas terakhir. Luar biasa, makanya lakukan dulu aja udah bagian kita untuk mengasihi Tuhan. Lakukan aja itu. Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi melalui pengorbanan Kristus ini sudah cukup buat setiap orang percaya. Bukan berarti saudara dan saya tidak pengen yang lain. Boleh, tetapi apakah keinginan itu bisa memuaskan hidup kita? Saya rasa hanya Tuhan yang bisa memuaskan hasrat hidup kita. Amin ya. Hanya Tuhan. Karena saya berkali-kali saya mencoba melarikan diri dan sebagainya. Tetap Bapak Ibu, kembalinya lagi. Tuhan. Karya penebusan yang luar biasa. Cara hidup yang sia-sia itu Bapak Ibu bertentangan dengan namanya cara hidup yang kudus. Jadi penekanan di sini bukan hanya sekedar dosa yang tadi saya sampaikan, tetapi bagaimana tata cara seluruh kehidupan kita, totalitas hidup kita. Semua diserahkan kepada Tuhan. Senjata kita, tubuh kita menjadi senjata kebenaran bagi Tuhan. Amin. Pada waktu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan ini, jujur saya cerita ke Ciani waktu itu. Saya kaget tiba-tiba ketika saya scroll, itu pikiran saya sampai saya hampir tidak bisa konsentrasi untuk firman Tuhan ini. Kenapa? Saya buka celah dan saya membiarkan itu. Saya bilang Tuhan saya nggak sanggup. Hanya karena saya hampir begitu saya dengar Pak Royke mau pulang, saya hampir mau telepon Pak Royke. Wah udah aja Pak Oy aja. Tetapi saya merupakan satu tanggung jawab kepercayaan yang dari Tuhan. Artinya saya harus mendisiplin diri, mendisiplin pikiran saya untuk menyelaraskan dengan firman Tuhan. Dan itu benar-benar tuh seperti dibawa mau ke masa lalu. Saya udah pengen ke sini lagi. Tuhan saya bilang ini masa lalu saya udah stop. Saya nggak mau ini saya bilang. Tapi itu nggak bisa Bapak Ibu dan itu saya nggak bisa tidur jujur. Saya doa sudah. Saya menyerahkan ke Tuhan sudah. Kok masih tetap seperti ini Tuhan? Saya bilang saya nggak mau untuk saya istilahnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya tidak menghidupi firman Tuhan itu. Saya nggak mau. Buat apa gitu. Saya berusaha keras, tapi puji Tuhan ketika kemarin itu luar biasa, Tuhan berbicara melalui hambanya. Dia bilang kamu sudah dilayakkan. Saya menangis di situ, saya datang ke rumah Tuhan. Saya bersyukur, saya nggak bisa melewatin dan saya terobos. Malam berikutnya, wah saya senang, saya memuji Tuhan lagi. Apa yang mau sampaikan hari ini Tuhan? Saya harus jadi berkat buat jemaat. Karena saya tidak mau ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak mau menghidupi firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Betul. Pengorbanan Kristus itu nyata Bapak Ibu. Uang dapat membeli banyak hal dalam hidup kita. Rumah, kendaraan, dan sebagainya. Bahkan kebahagiaan semu dalam tanda kutip ya. Tapi uang tidak bisa membeli pengampunan dosa. Seberapa banyak uang yang saudara dan saya punya. Apakah bisa membereskan dosa dengan uang sebanyak itu? Nggak bisa. Kalau Paul bilang nehi. nehi ya, itu bahasa Manado Pak ya. Ya jadi salib menjadi bukti terbesar bahwa Allah mengasihi kita, amin. Salib bukti terbesar Allah mengasihi kita. John Newton, saudara tahu yang menciptakan lagu Amazing Grace. Saya pernah sampaikan ini bahwa dia adalah seorang mantan pelaut Inggris yang pernah terlibat perdagangan budak pada abad ke-18 dan dalam perjalanan hidupnya ia mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Tuhan setelah kapalnya menghadapi badai yang hebat di tengah laut. Dan dia hanya berteriak, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Peristiwa itu menjadi titik balik hidupnya sehingga akhirnya dia meninggalkan kehidupan lamanya itu perdagangan budak dan kemudian menjadi seorang hamba Tuhan yang terkenal. Lagu Amazing Grace sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia yang mengubahkan hidupnya. Newton menyadari bahwa dirinya hilang telah diselamatkan. Ditemukan oleh anugerah Tuhan. Karena itu lirik lagu ini berbicara tentang pengampunan, pertobatan, dan kasih karunia. Allah sanggup memulihkan bukan hanya Newton tetapi saudara dan saya, amin.
Ketika saudara dan saya mulai meresponi firman Tuhan hari ini, saya percaya hidupmu tidak akan sama lagi. Saudara tidak akan lagi menggantungkan harapan saudara dan saya hanya kepada hal-hal yang terlihat oleh mata, yang seolah-olah itu memberikan harapan. Tetapi itu semuanya semu. Harapan kita terjamin bukan karena masa lalu kita yang baik, bukan karena relasi kita yang hebat, tetapi karena darah Kristus yang mahal. Saudara dan saya tidak terlalu berdosa dan tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Dosa seberat apapun, sekeji apapun. Kita melihat tadi Newton, perdagangan budak loh. Mungkin hukumannya bisa berat kalau kita mau melihat itu. Tetapi bagaimana Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan melihat hati yang mau diubahkan. Dan hati yang mau diubahkan itulah Tuhan akan mudah bekerja. Saya suka dengan statement waktu Pak Oi doa pagi. Doa pagi atau bukan? Doa malam ya, saya udah lupa, udah tua ini saya. Kayaknya doa malam deh. Anugerah Allah itu jika disambut dengan kerendahan hati dan melangkah dalam ketaatan, akan menghasilkan mujizat. Ingat kita hidup di dalam anugerah Allah. Tetapi apakah anugerah Allah itu akan berguna bagi kita ketika kita hanya diam saja? Nggak bisa. Anugerah Allah harus kita responi dengan benar. Kita mulai melangkah, dan ketika kita berani melangkah, ada mujizat terjadi. Kalau tidak kita melangkah ya menang bae ya wes. Di dia wae cicing. Geus moal bisa nanaon eta. Tapi anugerah Allah dibarengi respon hati yang benar dan kita mulai melangkah. Saya ngalamin Bapak Ibu. Enak sekali. Tapi responnya benar ya, jangan respon yang salah. Jadi kita mulai belajar nih, meresponi firman Tuhan nih. Kita sudah diselamatkan. Status kita ingat berubah. Dari mulai budak menjadi anak, itu luar biasa. Dari budak loh. Status diangkat menjadi anak. Kita tidak layak. Tapi Tuhan layakkan kita. Ya, ini luar biasa yang Tuhan kasih. Harapan kita kepada Allah terjamin yang ketiga. Allah menunjukkan kuasanya melalui kebangkitan Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Iya, Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman dan pengharapan kita tidak tertuju dikatakan kepada dunia, tetapi kepada Allah. Keselamatan kita saya yakin bukan rencana daruratnya Allah. Bahkan di situ dikatakan sebelum dunia ada, Allah sudah merencanakan penebusan dan Kristus sebagai anak domba Allah. Artinya hidup kita tidak pernah berada di luar kendalinya Allah. Luar biasa ya, itu sudah dirancangkan. Karya keselamatan itu sudah dirancangkan. Kebangkitan Kristus membuktikan kemenangannya atas dosa dan maut telah dikalahkan. Dan jika Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Benar nggak? Karena kita tidak ngikutin pribadi yang mati, tapi kita mengikuti pribadi yang hidup. Iman kita sia-sia kalau Yesus nggak bangkit. Buat apa kita mengikuti orang yang sudah mati? Berarti dia masih manusia gitu loh. Tapi dia bangkit. Dan kebangkitannya memberikan harapan yang penuh bagi kita. Setiap orang percaya. Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi bahwa masalah bukan akhir dari cerita hidup kita. Tetapi masalah yang kita hadapi sebagai pengingat buat kita. Untuk kita terus berpengharapan kepada Kristus. Bukankah firman Tuhan juga bilang bahwa kita juga harus berbahagia karena penderitaan yang kita alami? Penderitaan merupakan berkat dan itu sepaket. Anugerah ada penderitaan, jangan mau enaknya aja dong. Ketika kita ngalamin penderitaan, cenderung kita lari dari masalah. Tetapi orang percaya dan kita punya pengharapan di dalam Kristus, dia akan tetap kuat sekalipun penderitaan itu ada dalam hidup kita. Saya suka sekali dengan ayat firman Tuhan. Bagaimana di dalam Ibrani 6 ayat 19 di situ dikatakan
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, kalau kita melihat kapal, saya kemarin lihat kapal cumi ya, penangkap kapal nelayan, itu yang namanya jangkar yang dilempar itu saya talinya itu, wah itu berapa meter ke bawah dan itu tuh bisa melukai tangan, kalau kena juga si orang itu bisa kebanting. Betapa kuatnya itu. Dan ketika jangkar itu dilepaskan ke dasar laut dan dia menancap ke karang, itu kapal tidak goyah. Jadi mereka bisa menangkap kapal itu, kapal nelayan itu dengan bebas. Kenapa? Badai ada. Karena dia menancapkan jangkar bukan kepada pasir, tapi kepada batu karang. Begitu juga hidup kita. Kristus adalah jangkar dalam hidup kita. Pengharapan itu sauh yang kuat. Wah, luar biasa. Sekali lagi bahwa setiap kita kalau tidak digerakkan dengan pengharapan kepada Kristus, maaf, kita akan menjadi orang-orang yang kalah untuk menghadapi tantangan sekarang. Dan saya mau sampaikan hari ini bahwa nanti ke depan bukan menjadi lebih baik, tapi saya tidak nakutin ini. Karena setiap kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Dia akan terus memelihara kita. Hidup kita masalah boleh datang. Gelombang tinggi seolah-olah menakutkan kita. Mengguncang. Namun kalau harapan kita dipautkan kepada jangkar yaitu Yesus Kristus itu sendiri, kita akan menjadi kuat. Amin. Jadi ayo sama-sama setelah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah harapan kita masih bergantung kepada uang? Kepada kesehatankah? Jabatan atau kepada manusia? Ingat bahwa semua yang tadi saya sampaikan, semuanya itu semu. Semuanya bisa berubah dan itu tidak bisa diharapkan. Biarlah harapan kita pada pagi hari ini tertanam kepada Kristus. Karena harapan di dalam Kristus satu tidak mengecewakan. Ada yang pernah kecewa sama Tuhan di sini? Saya percaya di tempat ini nggak ada ya. Karena kita tahu sendiri siapa itu Tuhan dan siapa status kita. Dan kita memiliki kepastian di dalam menghadapi persoalan apapun, pasti Tuhan tolong. Kita tidak akan pernah dibiarkan. Tidak akan pernah sekali-kali orang benar itu dibiarkan sampai goyah, sampai jatuh tergeletak. Nggak akan. Ketika dia jatuh, Tuhan akan angkat lagi dengan tangannya dan kita bertahan berdiri sampai kepada Kristus datang kedua kalinya. Iman yang tertuju kepada Kristus di dalam ayat 21 tadi. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita bergumul masalah ekonomi kah, masalah keluarga kah, atau mungkin juga kita bergumul karena masalah kekecewaan yang belum selesai. Kita kecewa dengan orang lain. Ada juga mungkin beberapa dari kita doa yang belum dijawab, atau mungkin masa depan yang belum jelas. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, harapanmu terjamin di dalam Kristus Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun. Responi kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sepanjang bulan ini ketika saudara dan saya mulai meresponi firman Tuhan tentang pengharapan, hidupmu tidak sama lagi ketika memandang ke depan. Karena kita bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan yang menjamin hidup kita. Satu kesimpulan bahwa yang saya sampaikan hari ini, dunia menawarkan banyak tempat untuk berharap. Tetapi semuanya dapat berubah dan mengecewakan. Namun di dalam Kristus, orang percaya memiliki harapan yang pasti dan tidak tergoncangkan. Allah yang adil memelihara umatnya. Kasihnya nyata melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kuasanya dinyatakan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dari kematian, karena itu seberat apapun badai kehidupan yang dihadapi, orang percaya tetap hidup dengan teguh. Dan pengharapan mereka berdiri di atas Allah yang hidup, setia dan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Ingat, dia Allah yang setia dan dia selalu menepati janjinya. Yang Tuhan mau adalah respon hati kita benar ketika kita mendengar firman Tuhan atau membaca ibadah harian. Respon kita benar. Ibadah harian banyak menolong. Betul Bapak Ibu, saya alamin sendiri. Itu sangat banyak menolong. Karena ada uraiannya juga, penjelasannya juga ya. Coba mulai belajar, jangan lupakan ibadah harian. Mulai isi dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita. Supaya hidup kita terus menjadi serupa dengan Kristus. Oke, yang 3 tadi masih ada yang ingat coba enggak? Harapan kita kepada Allah akan terjamin karena yang pertama tadi apa? Allah menunjukkan luar biasa. Yang kedua apa?
Menunjukkan kasih setianya melalui pengorbanan Kristus. Dan yang ketiga, Allah menunjukkan kasih setianya melalui kebangkitan. Kristus hidup dan harapan kita juga hidup. Saya undang pemain musik, worship leader, dan saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Oh, puji Tuhan. Dan sebagai ayat penutup, di sini dikatakan, Amsal 23 ayat 18 di sini dikatakan, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan, belum sama-sama. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan, colek kiri kanannya, harapanmu gak hilang bro sis. Harapan kita tidak hilang, masa depan kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Dia yang menjamin hidup kita dan dia yang memegang kendali hidup kita. Jangan pernah takut, sekali lagi, harapan kita tidak akan hilang. Kita mau naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau telah buktikan cintamu pada kami Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan sama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. sebab tangan kasih-Mu, Sebab tangan kasih-Mu amin Tuhan, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku
Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Tangan kasih-Mu menopang setiap umat-Mu Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri dalam menempuh badai kehidupan di tengah-tengah kami. Kami hanya mau melihat, mengarahkan hati dan pandangan kami hanya kepada Engkau. Tangan kasih setia-Mu terbuka bagi kami sebagai umat-Mu yang terus berharap hanya kepada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami berharap pada kekuatan kami. Ampuni kami kalau selama ini umat-Mu Tuhan berharap hanya kepada kekayaan kami. Kami berharap kepada relasi kami. Kami berharap kepada status kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Engkau. Semua harapan-harapan itu Tuhan palsu dan semu. Pengharapan itu Tuhan tidak membawa kami kepada damai sejahtera. Tetapi pengharapan kami mau letakkan itu semua di dalam kasih Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Itulah pengharapan sejati yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu. Tidak ada satupun Tuhan umat-Mu di tempat ini Tuhan yang tidak kuat melewati tahan badai dan kehidupan ini Tuhan. Tetapi kami semua berdiri kuat karena kami memandang kepada Allah yang hidup. Kami memandang kepada Allah yang benar, yang terus menopang kehidupan umat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Engkau yang terus meneguhkan jalan-jalan kami. Dan Engkau memberikan harapan yang baru sebagai kekuatan bagi kami Tuhan. Kekuatan di mana kami bisa tetap berdiri, melihat Tuhan bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap umat-Mu. Kami tidak berjalan sendirian. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan bagi setiap umat-Mu. Kami percaya di masa-masa sulit hari ini sekalipun umat-Mu terpelihara dengan baik. Tidak ada jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami kekurangan kasih-Mu Tuhan. Tidak ada jemaat di tempat ini yang mengalami kekurangan berkat-Mu. Karena Engkau adalah Allah Bapa sumber pemelihara hidup umat-Mu Tuhan. Kami tidak dibiarkannya sendirian. Kami tidak dibiarkannya jatuh tergeletak. Tuhan, ketika kami mengambil langkah, menaruh harapan kami kepada hal-hal yang salah, Tuhan ingatkan kami, Engkau hakim yang adil bagi kami Tuhan. Engkau mendisiplin kami, membawa kami kembali kepada jalan-jalan-Mu. Sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus materaikan firman Tuhan ini. Hamba-Mu selesai berbicara, namun Roh Kudus tetap berbicara bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau yang memegang kendali atas hidup umat-Mu Tuhan. Jangan pernah takut dan khawatir akan masalah hidupmu. Tuhan menyertai-Mu. Tuhan menolong-Mu dan Tuhan memberikan kekuatan bagimu. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan-Mu. Dia Bapa yang memeliharakan Engkau. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan, kasih-Mu luar biasa bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami taruhkan harapan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tidak ada lagi tempat bagi si jahat Tuhan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kami Tuhan. Ketika kami hidup di dalam keputusasaan, tidak ada lagi jemaat di tempat ini yang mengalami keputusasaan di dalam nama Yesus. Tetapi jemaat ini dipenuhi dengan pengharapan yang pasti, yang daripada Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Penuhi umat-Mu Tuhan dengan pengharapan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau penolong, Engkau yang menyelamatkan dan memberi kekuatan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah meresponi firman Tuhan, katakan amin. Jemaat Tuhan silakan duduk.